Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Quran surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat yang ke-38 sampai dengan 40. Ayat yang ke-38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullil ladzina kafaru yantahu yaghfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad badat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya Allah akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Tafsir ayat yang ke-38. Ini termasuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kekufuran mereka dan keberadaan mereka dalam penentangan secara terus-menerus tidak menghalanginya untuk mengajak mereka ke jalan petunjuk yang lurus dan mencegah mereka dari segala perkara yang menjadi penyebab kesesatan dan kebinasaan. Dia berfirman, Kullil ladzina kafaru yantahu. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya. Hal itu dengan masuk ke dalam Islam hanya karena Allah semata, tanpa sekutu baginya. Yughfar lahum ma qad salaf. Niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu, dari kejahatan-kejahatan mereka. Wa ya'udu, dan jika mereka kembali kepada kekufuran dan penentangan, faqad madat sunnatul awwalin, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Dengan dibinasakannya umat-umat yang mendustakan, maka hendaknya mereka melihat apa yang menimpa orang-orang yang menentang. Akan hadir kepada mereka berita-berita yang sebelumnya mereka perolok-olokan. Ini adalah firman-Nya kepada orang-orang yang mendustakan. Ayat yang ke-39. Wa qatiluhum hatta la takunu fitnatun wa yakunu dinu kulluhu lillah. Fa in tahu fa innallaha bima ya'maluna basir. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Tafsir ayat yang ke-39. Adapun firman-Nya kepada orang-orang mukmin ketika Dia memerintahkan mereka untuk memperlakukan orang-orang kafir, Dia berfirman, wa qatiluhum hatta la takunu fitnah. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah, yakni syirik dan usaha menghalangi jalan Allah, sehingga mereka tunduk kepada hukum Islam. Wa yakunu dinu kulluhu lillah, dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Inilah maksud dari jihad dan perang melawan musuh-musuh agama, yakni menepis kejahatan mereka dari agama dan melindungi agama yang mana Allah menciptakan makhluk karenanya, sehingga ialah yang unggul di atas agama-agama yang lain. Fa'ining tahu, jika mereka berhenti dari kekafiran, dari kezaliman yang mereka ikuti, fa'innallaha bima ya'maluna basir, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Tidak sedikit pun dari mereka yang samar baginya. Ayat yang ke-40. Wa in tawallau fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Tafsir ayat yang ke-40. Wa in tawallau, dan jika mereka berpaling dari ketaatan dan terbenam ke dalam kelalaian, fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula, maka ketahuilah bahwasanya Allah pelindungmu, Dia adalah sebaik-baik pelindung.
yang melindungi orang-orang yang beriman, menyampaikan kebaikan kepada mereka, dan memudahkan urusan dunia dan agama mereka. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong yang menolong mereka dan menolak dari mereka tipu daya orang-orang busuk, serta jebakan orang-orang jahat. Barang siapa penolong dan pelindungnya adalah Allah, maka tidak ada ketakutan baginya. Dan barang siapa yang Allah tidak menolongnya, maka tidak ada kemuliaan ataupun kemenangan untuknya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.